pendengar setia Wipods, kita kembali lagi ke dalam segmen Wipods kita yang membahas horor, yaitu Kismis Asriya, kisah misteri dan konspirasi. Adapun cerita-cerita yang Bibi ceritakan pada malam hari ini berupa kisah nyata yang akan kita dengarkan dalam 1 jam ke depan. Jadi mari kita bersama-sama mendengarkan. Cerita pertama yang akan Bibi ceritakan adalah kisah Elin, jasad yang terkurung dalam tembok rumah Belanda. Pada hari Senin itu, kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung. Dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama dia di luar kota, dia meminta 2 orang cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya, dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya di luar kota. Kemudian 2 cleaning service tersebut mengalami hal yang di luar nalar logikanya. Malam hari pertama, ketika 2 orang cleaning service ini sedang tidur dan posisinya di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu, sekitar pukul 2 pagi, salah seorang di antara mereka terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar, dia coba cari dari mana asal suara tersebut, dan sontak dia kaget. Ternyata di ruang tamu ada seseorang berbadan tegap dan tinggi dengan berpakaian militer Belanda mondar-mandir di ruang tamu. Kaget bukan main. Lalu cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya, tapi semua badan terasa kaku. Bahkan untuk sekedar teriak pun dirinya tak sanggup. Sampai tiba-tiba dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Pada malam hari yang kedua, jam menunjukkan pukul 8 malam. Mereka berdua masih asik ngobrol sambil ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara lantunan suara biola yang entah dari mana datangnya. Lalu kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut. Tak lama suara tersebut hilang. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah dan tidur. Jam 11 malam, suara biola itu muncul lagi. Dan kali ini cukup lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service itu pun langsung mencari dari mana suara itu muncul. Tak lama pencarian, ternyata hasil suara biola tersebut dari dalam tembok di belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai, yang posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu. Dan pencarian pun mereka putuskan untuk dilanjutkan esok hari. Pagi harinya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok di dapur yang lama tak terpakai itu. Dan mereka pun dikagetkan dengan ditemukannya sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh debu. Aneh dan bikin penasaran. Kenapa bisa ada biola kuno di sana? Dengan penuh tanda tanya yang tak terjawab, mereka pikir nanti saja laporkan ke sang kepala kantor biar bisa dipastikan itu biola siapa. Malam hari ketiga, lagi-lagi jam 11 malam mereka berdua terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara nyanyian dari anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka coba menerka suara itu dari mana. Tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dari kamar tidur utama. Viol. Ya oke, nggak menyeramkan ya. Ya, sosok menyeramkan tersebut mengatakan Viol. Gimana ya biar seram? Viol. Enggak lah, gue enggak pro, kayaknya bikin serem-serem. Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service ini mencoba lari, tapi kaki merasa sama sekali tak bisa bergerak. Mulut mereka kaku dan keduanya hanya bisa berdoa. Kemudian mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi.
Lalu beberapa jam kemudian datanglah mobil kepala kantor bersama keluarga yang baru dari keperluan Bandung. Kedua cleaning service itu pun kemudian menceritakan pengalaman menyeramkannya di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang kepala kantor mencoba mencari informasi kepada beberapa sepuh di daerah itu. Dan ternyata kisah masa lalu rumah tersebut. Menurut sepuh yang paham soal rumah itu, memang dikatakan jika dahulunya pada tahun 1930, rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan bernama Elin Rosalie. Anak perempuannya yang bernama Elin ini memang dikenal sangat suka bermain biola. Kalau ada jamuan dengan perangkat desa dan lain-lain, biasanya Elin suka untuk unjuk kebolehan di depan para tamu. Elin adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan lincah. Tetapi adanya kejadian berdarah terjadi di rumah itu. Tahun 1930-an pada pukul 8 malam, tanpa disangka-sangka terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan pedang. Karena mendengar keributan di luar rumah, sang pemilik rumah langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu sang istri mengambil Elin dan menyuruh dia sembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Elin dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah. Tapi ternyata perampok sudah berada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badan. Dan akhirnya sang istri pun ikut dibunuh perampok tersebut dengan cara sangat amat sadis. Sementara itu, Elin sendirian terkunci di dalam ruang persembunyian, akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Elin baru ditemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian. Itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut. Cerita kedua adalah cerita dari seorang bernama Steffi mengenai apartemen horor. Berdampingan dengan mereka makhluk astral mungkin sudah biasa. Semua menjadi tak biasa ketika kamu berinteraksi dengannya. Meskipun berbeda dunia. Dia ingin cerita tentang pengalaman horor yang ada di apartemennya. Lokasinya yang pasti di Jakarta Pusat. Steffi sendiri adalah pendatang baru di Jakarta. Baru sekitar 4 bulanan katanya. Dia tinggal di lantai 15 basement A dan hanya ada 3 lift di gedung tempat dia tinggal. Lift yang menuju parkir, lift yang menuju food court, dan terakhir lift yang dipakai petugas sampah atau security. Ceritanya ini waktu dia pulang malam sekitar jam 1 dini hari. Apartemennya sangat sunyi seperti kuburan, hanya ada security yang berkeliling. Kebetulan matanya saat itu sudah mengantuk. Nah, tiap dia pulang malam sehabis lembur kerjaan, sering dia ngelihat sekelabat bayangan saat memarkirkan mobilnya. Awalnya dia kira petugas parkirnya, soalnya pergerakan bayangan itu sangat cepat. Jadi dia hanya berpikir mungkin pantulan dari kaca mobil lain. Mungkin sekitar 3-4 kali dia ngelihatnya. Gimana ya, katanya, bingung jelasinnya, kayak kain yang terbang gitu pokoknya. Nah, puncaknya dia benar-benar yakin kalau itu bukan petugas parkir saat itu. Sekitar jam 8 malam, dia pulang. Dia keluar, saat ditengoknya ke kaca spion sebelah kiri, jelas-jelas dia melihat sosok putih dengan rambut panjang berdiri di belakang mobil, seperti sedang main petak umpet. Teriaklah dia waktu itu. Saat petugas parkir yang memberi aba-aba kepadanya kaget dan bertanya, "Kenapa mbak?" Dia bilang ada hantu di belakang dekat mobil warna merah itu. Petugas parkir langsung mengecek ke belakang dan bilang, "Nggak ada kok mbak, mungkin perasaan mbak aja." Saat itu dia lihat lagi dari spion sosok tersebut sudah hilang. Dan sejak kejadian itu dia sering was-was kalau sedang di parkiran sendirian. Banyak pikiran aneh yang membayanginya. Jadi seperti main kucing-kucingan, tapi bedanya ini sama hantu. Nah, ini baru kejadian yang ada di parkiran. Kita masuk ke dalam kejadian di lorong lantai 15 tempat tinggalnya.
Kalian pasti bisa ngebayangin kan, gimana lorong apartemen yang panjang, banyak lampu dan kamar, hampir mirip dengan rumah sakit. Dan kalau malam sangat sunyi, sepi dan anginnya berhembus seperti melewati lorong. Di sini dia juga sering menemukan hal-hal yang ganjil. Salah satunya tuh yang berhubungan dengan lift petugas sampah. Kejadian itu sore hari sekitar jam 4. Kebetulan dia pulang agak cepat hari itu. Berjalan menuju ruangannya, dia melewati lorong sebelah selatan dan harus melewati lift petugas sampah tersebut. Dan di lorong dia bersimpangan dengan petugas sampah yang sedang mengangkuti sampah dari tiap-tiap pintu. Saat itu Steffi berjalan membelakanginya. Tapi anehnya saat Steffi menaruh sepatunya, dia menengok ke arah petugas sampah tersebut dan petugas itu hilang tanpa jejak. Dia sangat yakin jarak pintu dengan petugas sampah itu hanya terpaut 3 pintu dan lokasi menuju lift masih sangat jauh dan nggak mungkin bisa sampai di sana walau berlari. Saat dilihat lagi, sampah di tiap pintu masih ada dan belum diambil. Padahal pas dia jalan tadi, dia yakin dia sedang mengambil sampah-sampah dari depan pintu. Dia masih sangat heran dengan kejadian tersebut. Entah Steffi yang salah lihat atau itu memang benar-benar hantu. Dan tidak hanya itu, kejadian yang dia alami di lorong basement lantai 15 ini. Mungkin sekitar 2 minggu dari kejadian saat itu, dia mengalami hal yang aneh. Tetangganya mempunyai anak umurnya sekitar 5 tahun. Dia sangat suka bermain di lorong menggunakan skuter kecilnya. Tahu kan Winzy, skuter kecil? Kadang dia suka godain anak kecil tersebut. Namanya Diki. Nah, kebetulan waktu itu Diki bermain di dekat pintu lift yang menuju ke parkiran, tepat di depan pintu apartemennya. Steffi lihat dia sedang sibuk bicara sendirian di dekat tangga. Dipanggilnya si Diki. "Kok mainnya sendirian di sini? Main ke rumah tante," kata dia. Diki jawab, "Ini lagi main sama Bim Bim." Steffi heran dengan maksud si Diki. Lalu dicoba tanya pada pengasuhnya, "Mbak, si Diki kok ngomong sendiri? Terus Bim Bim itu siapa?" Nah, pengasuhnya bilang kalau si Diki itu indigo, bisa lihat hal yang tidak dilihat orang pada umumnya, dan dia punya teman mainnya Bim Bim. Serem Ben. Mbaknya jawab lagi, "Kami sudah terbiasa dengan hal itu selama tidak mengganggu perkembangannya." Steffi mikir, oh gitu ya, jadi ngeri sendiri setelah mendengarnya. Lalu dia coba bertanya pada Diki, si Bim Bim bentuknya seperti apa? Diki ngejelasin, dia pakai celana panjang, rambutnya kayak Diki. Terus ditanya lagi sama Steffi, terus rumahnya di mana? Diki nunjuk ke arah lift petugas sampah. Steffi jadi semakin deg-degan. Teringat kejadian yang dia alami beberapa waktu lalu. Steffi bilang, "Tanyain Bim Bim dong, ada temennya nggak di sini?" Diki hanya mengangguk saja. Habis itu dia tak berani melanjutkan lagi pembicaraan tersebut. Udah masuk tahap horor menurutnya. Dan ada satu kejadian lagi yang dialami di lorong basement lantai 15 ini. Jaraknya hampir 1 bulan dari kejadian saat dia bertanya sama Diki. Nah, waktu itu Steffi pulang agak larut malam sekitar jam 11-an habis lembur kerjaan dari kantor. Badannya sangat lemas waktu itu dan benar-benar butuh istirahat. Saat itu dia berjalan di lorong dan sambil menoleh ke arah balkon seberang yang berlawanan arah. Dan dia melihat sosok berambut panjang berbaju putih berdiri di samping pintu apartemen, seperti sedang menunggu seseorang. Dan ketika mukanya bertatapan dengan dia dari kejauhan, sosok itu langsung terbang melewati balkon menuju lantai atas, seperti kain bendera yang ditarik satu upacara. Sontaklah, Steffi langsung berlari ketika melihat hal tersebut. Langsung masuk ke rumahnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Jantungnya berdegup kencang. Sosok apakah itu? Benar-benar menakutkan. Senam jantung terus kalau pulang malam ke apartemen ini. Ada 2 tempat lagi yang menurutnya di apartemen itu, yaitu kolam renang dan taman di ujung lantai. Diceritain lah bagian kolam dulu ya.
Dia masih ingat kejadian itu. Hari itu Jumat jam 6 sore. Dia sedang berenang untuk merilekskan badannya karena jarang sekali berolahraga. Dia mulai berenang sekitar jam 5.40 sore. Waktu itu hanya ada 3 orang saja yang berenang, laki-laki parubaya dan satunya lagi cewek seumuran anak SMA, dan mungkin anaknya laki-laki itu. Dilihatnya anak cewek tersebut hanya berdiam di pojokan dan tidak berenang, hanya berendam saja. Beda dengan laki-laki parubaya tersebut yang sangat bersemangat berenang ke sana sini. Sekitar jam 6.20 dia menyudahi berenangnya. Si laki-laki ini juga sedang duduk dan mengobrol dengan petugas servis di dekat pintu masuk. Dia berganti pakaian di ruang ganti. Setelah berganti pakaian, dia berjalan melewati pojokan kolam renang tempat anak cewek yang tadi berendam. Dan alangkah kaget, dia melihat tubuh anak cewek tersebut mengapung terbalik seperti tenggelam. Dia berteriak kencang waktu itu. "Pak, ini anaknya tenggelam. Cepetan ditolongin." Laki-laki parubaya tersebut berlari dengan petugas menghampirinya. "Pak, ini anak bapak tenggelam, cepetan tolongin." Terus bapak itu jawab, "Mana yang tenggelam, Mbak? Kosong begini," sahut laki-laki itu. Begitu juga dengan petugas servis yang kebingungan melihat Steffi. Saat itu dilihat lagi ke dalam kolam renang, tidak ada seorang pun yang tenggelam. Terus dia ceritakan semua yang dia lihat saat berenang tadi. Dan bapak itu jawab, "Yang berenang itu hanya kita berdua, Mbak. Kalau tidak percaya, tanya sama petugas servis." Dan petugas servis tersebut langsung membenarkan cerita lelaki itu. Kalau begitu, siapa yang tadi dilihat Steffi? Dia masih menjadi pertanyaan buat Steffi. Itu masih menjadi pertanyaan buat Steffi, dan semakin menambah perasaan horornya mengenai apartemen itu. Puncaknya kejadian itu terjadi saat dia sedang mencoba bermain di taman atas apartemen. Dan kejadian itu bukan hanya Steffi saja saksi matanya, tapi ada 2 orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut. Bahkan kejadian itu bisa dikatakan ekstrim karena terjadi siang hari saat cuacanya panas sekitar jam 1 siang. Waktu itu hari Minggu. Steffi sedang santai di apartemen menikmati hari kebebasannya dari tekanan pekerjaan. Nah, dia kebetulan ingin sekali melihat taman yang berada di ujung apartemen karena dia belum pernah menuju ke sana. Setelah naik lift, akhirnya dia sampai di atas. Di sana sedang ada 2 cewek yang selfie. Dicoba jalan dan duduk di tempat yang teduh sambil menikmati udara di sekitar. Waktu itu dia sambil membaca berita lewat handphonenya. Lalu 2 cewek tersebut heboh berteriak-teriak dan bingung mau lari kemana. Dia kaget waktu itu, kenapa 2 cewek tersebut berteriak. Steffi masih ingat 2 cewek tersebut berteriak, "Jurik teh, jurik." Steffi segera toleh ke kiri ke kanan, gak ada apa-apa. Dia juga deg-degan sendiri jadinya. Tepat saat dia tengok di depan lift, tepat di belakang Steffi, sosok perempuan menyerupai kuntilanak yang ada di film-film melotot ke arahnya. Tapi baju yang dikenakannya berwarna merah tua. Saat itu dia terdiam dan sama sekali tidak bisa bergerak ataupun berteriak. Sosok itu terlihat jengkel dan marah. Mukanya sangat pucat sekali, benar-benar menakutkan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, sosok itu tiba-tiba terbang ke langit dan menghilang, disertai tawa yang keras, melekik di telinga. Setelah itu, dia langsung berlari menuju lift. 2 cewek tersebut juga ikut menyusul. Mereka berbincang waktu di dalam lift. "Kalian lihat gak yang tadi berdiri di depan lift?" Mereka hanya mengangguk dan kelihatan masih "Terus kalian dengar juga gak?" Tadi dia tertawa. Mereka hanya bisa bilang, "Iya." Lalu dia keluar di lantai 15, masuk ke kamar, cuci muka dan tidur. Badannya lemas dan pegal-pegal. Steffi benar-benar ingin melupakan kejadian itu dengan tidur dan bertahan sampai kontrakannya habis. Lalu dia pindah. Ya Gusti, gue kayaknya langsung meninggal di tempat kalau udah dikasih hal-hal yang kayak gitu, apalagi di depan mukanya sendiri.
nggak kepikiran apa-apa lagi, mungkin nangis sambil berdoa kali ya, doa sama Tuhan. Kayaknya enak gitu kan, pas lagi tuh dia nyanyi aja keras-keras, mau dibawa kemana hubungan kita. Ngelawak Kak Bibi biar nggak pada tegang guys ya. Kak Bibi bisa sempat-sempatnya sih bercanda lagi cerita horor biar semuanya nggak tegang. Jadi ya gitu deh cerita pada malam hari ini. Kalau ada salah-salah ucapan dan salah-salah ngomong, mohon maafin. Bunyi. Oke, ini udah rekaman malam-malam jam 11 cuk. Karena memang baru bisanya rekaman jam segini, horor cuk. Oke, daripada makin horor nih, ini udah tangan badan panas dingin. Ngebayangin. Oke, dadah, Bibi tutup Wipat pada malam hari ini. Semoga nggak kenapa-napa dan dilindungi Tuhan semuanya. Jangan lupa berdoa guys, pokoknya berdoa itu banyak-banyak lah, banyak-banyak. Dan ya Bibi personal juga suka horor sih, jadi ya biasalah, paling cuma kayak melinting bentar abis itu lupa gitu. Oke, see you next reports di Kismis Asri, kisah misteri dan konspirasi. Dadah, ciao, selamat bobo untuk yang mau tidur.